Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan tentunya semoga buat yang menonton video ini selalu rahayu. Asik, semangat. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada. Sebelum mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amara dari kelas 10-1, nomor absen 34. Oke, jadi nomor absen 34 adalah nomor absen terbagus sejagat raya. Oke. Sombong banget gitu. Oke, mungkin video kali ini akan berbeda ya dari video biasanya. Kalau biasanya kita akan membahas soal fisika nih. Jadi hari ini kita akan membahas soal matematika, ilmu yang menyenangkan. Hari ini kita akan membahas soal mengenai matematika, ilmu yang menyenangkan, tugas dari Mr. Jun. Oke, buat kalian yang belum subscribe channelnya beliau, tapi kalian harus subscribe ya, nanti ada di sini nama channelnya. Kalian harus subscribe, harus banget di subscribe. Yang nggak subscribe nanti itu. Pokoknya subscribe aja, pokoknya subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke. Jadi Mr. Jun memberikan di sini ada 5 pilihan soal, dan yang akan saya bahas hari ini merupakan soal yang nomor 4. Jadi soal nomor 4 yang diberikan Mr. Jun ini, saya pilih yang nomor 4A, yaitu mengenai bola yang dilempar, teman-teman. Nah, jadi soalnya itu adalah ini. Nah, teman-teman, tadi kita udah baca bersama kan soal yang nomor 4A dari soal Mr. Jun tadi. Jadi inti dari soalnya itu kita diminta untuk mencari berapa sebenarnya ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola yang tadi dilempar vertikal ke atas gitu. Nah, kalau misalnya posisinya soalnya itu cuma diminta ketinggian maksimum, kita bisa langsung mencarinya dengan menggunakan YP. Jadi YP itu merupakan titik puncak yang dimana juga disebut sebagai nilai ekstrim, atau ada juga yang ada English-nya gitu, kalau nggak salah disebut juga dengan nilai stationer. Nah, jadi teman-teman, YP ini bisa kita cari dengan rumus yang dimana YP sama dengan D per min 4A, yang dimana D itu adalah diskriminan. Nah, tapi ada kata tapinya, itu ketika hanya diminta ketinggian maksimum, seperti soalnya Mr. Jun. Ini sedikit cerita SMP. Jadi dulu guru SMP itu biasanya memberikan tugas yang seperti ini. Dulu kan kita kelas 9 belajar fungsi kuadrat nih. Ada guru yang nggak cuma diminta itu ketinggian maksimumnya, dia mintanya juga waktunya berapa sih ketika mencapai ketinggian itu gitu. Kalau misalnya posisi soalnya seperti itu, kita tidak bisa menggunakan rumus YP yang tadi, kita harus menggunakan namanya rumus XP. Kita cari XP-nya. Jadi teman-teman, XP itu apa? XP itu adalah sumbu simetri. Jadi kalau pada grafik yang dimaksud dengan XP itu yang ini, nanti ada gambarnya sini ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mencari XP, kita itu bisa menggunakan rumus min B per 2A. Nah, tadi kan kita udah diberikan fungsi tuh, yang dimana H dalam kurung T sama dengan min 5T kuadrat plus 40. Nah, kemudian kita masukkan deh angka-angka yang ada pada fungsi itu ke dalam rumus XP, yang dimana XP sama dengan min B per 2A. Nah, ketika sudah dapat itu rumus hasil dari XP itu, atau kita sudah mendapatkan sumbu simetri dari grafiknya, kalau kita gambarkan grafik, barulah kita masukkan angka yang kita dapatkan dari nilai XP itu ke dalam persamaan fungsi yang telah diberikan tadi. Nah, jadi XP itu penanda berapa waktunya. Jadi kalau kita mau mencari T-nya atau waktunya, kita harus mencari XP-nya dulu. Kemudian hasil dari waktunya itu atau T-nya itu barulah kita masukkan ke dalam persamaan fungsi, dan disitulah kita dapatkan berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola. Sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 4 ini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu kita mencari melalui YP-nya, yang dimana kalau nyari YP-nya kita langsung dapat ketinggian maksimum, tapi kita tidak mengetahui berapa waktunya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu kita mencari melalui XP, yang dimana kalau kita cari melalui XP itu memang lebih panjang, tapi kita mengetahui berapa waktunya dan juga berapa ketinggian maksimumnya gitu teman-teman. Jadi biar kalian gak penasaran, di video kali ini Amara akan bahas menggunakan 2 cara untuk menjawab soal dari Mr. Jun nomor 4A ini. Oke.
Tanpa berlama-lama kita mulai saja untuk mengerjakan soalnya bersama-sama. Pertama-tama kita harus tulis terlebih dahulu teman-teman. Ini persamaan fungsinya yang dimana H, T sama dengan min 5T kuadrat plus 40T. Oke, jadi kita harus simpan, harus ingat yang dimana dari persamaan fungsi ini kita mengetahui bahwa A-nya itu sama dengan min 5. Kemudian B-nya sama dengan 40. Karena C-nya tidak ada, kita tulis aja 0. Oke. Kita udah dapatkan ini komponen-komponen yang dibutuhkan. Setelah itu, kita harus tahu bahwasanya rumus dari YP itu adalah D per min 4A. Yang dimana diskriminan ini teman-teman, caranya kita mencari diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mencari XP, itu rumusnya adalah min B per 2A. Oke, kita harus, ini empatnya dibenerin ya. Oke. Kita harus tandai ini bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, teman-teman. Ini adalah komponen rumus yang akan membantu kita nantinya menjawab soal ini. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kita akan mencari menggunakan menggunakan YP. Kita akan mencari ketinggian maksimum. Kita tulis terlebih dahulu ketinggian maksimum. Ketinggian max. Oke, atau kita cari di sini menggunakan YP. Nah, kita langsung saja teman-teman. YP sama dengan, karena tadi D, biar nggak nulis dua kali, kita langsung tulis saja ya. D itu caranya nyari gimana? Jadi D itu adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kemudian per, tadi pernya berapa teman-teman? Kita bisa lihat per min 4A. Oke, min 4A. Kita langsung saja masukkan rumus angka-angkanya ke dalam rumus ini. YP sama dengan B-nya tadi 40 kuadrat min 4, A-nya tadi min 5, C-nya tadi 0 per min 4 dikali min 5. Oke. Kita langsung gas saja teman-teman. YP sama dengan, nah ini kita biar nggak pada bingung. Nah, ini kan 0 dikali min 5 kali 4 kan hasilnya habis ya 0. Nah, jadi kita tinggal sisa punya yang 40 kuadrat. 40 kuadrat itu berapa? 40 kuadrat adalah 1600 per. Nah, min 4 dikali min 5 sama-sama min jadinya adalah positif, yaitu positif 20. Nah, ini kita sederhanakan, coret 0-nya dan didapatkanlah hasil YP sama dengan 160 bagi 2 adalah 80. Kita langsung next saja ke cara mencari ketinggian maksimum menggunakan XP yang terlebih dahulu, supaya kita bisa mengetahui berapa waktu yang dia butuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu gitu. Nah, mungkin ini videonya akan terlihat kepotong nanti karena tadi recordnya mati. Oke, lupain aja, kita langsung saja segera mencari berapa sih nilai XP-nya atau berapa sih nilai sumbu simetrinya. Ayo kita gas saja teman-teman. Kita langsung masukin ya, karena ini udah ada rumus XP-nya. XP sama dengan min B per 2A. Langsung saja X sama dengan B-nya tadi adalah 40. Langsung kita masukin min 40 per 2. A-nya tadi adalah min 5. Kita masukin. Kemudian kita buat XP sama dengan min 40 per min 10. Coret-coret. Min 4 bagi min 1 adalah 4. Jadi kita sudah mendapatkan nilai sumbu simetri atau nilai XP-nya adalah sebesar 4. Nah, karena tadi ini kita menghubungkan bahwa XP itu adalah waktunya, jadi kita bisa menuliskannya juga bahwa XP itu sama dengan T atau sama dengan waktu sama dengan 4. Nah, di sini nggak ada dikasih satuan, tapi kalau misalnya waktu biasanya kan second ya, mungkin 4 second gitu maksudnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika bola itu mencapai ketinggian maksimum yang dimana ketinggiannya adalah sebesar 80, maka waktu yang dia butuhkan itu adalah 4. Jadi ketinggian 80, waktunya adalah 4. Nah, tapi ceritanya karena kita memulainya sekarang dari XP, kita pura-pura nggak tahu dulu teman-teman berapa sebenarnya ketinggian maksimumnya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita mencari lewat XP terlebih dahulu, kita mencari ketinggian maksimum itu dengan menggunakan persamaan fungsi yang tadi telah diberikan. Nah, tadi kita telah diberikan fungsi oleh Mr. Jun di dalam soalnya, yang dimana fungsinya itu berbunyi H dalam kurung T sama dengan min 5T kuadrat ditambah 40T. Ya, harusnya benar sih kayak gini. Menggunakan ingatan. Kemudian kita masukkan H. T-nya udah diketahui 4. Tinggal masukkan saja semua. 4 sama dengan min 5 dalam kurung 4 kuadrat ditambah 40 dikali 4 juga. Jadi H4 sama dengan min 5 dikali 4 kuadrat berapa teman-teman? Tentunya 16. Ditambah 40 dikali 4 berapa teman-teman? 4 kali 4 16, tambahin nolnya 160. Kemudian kita cari H4 sama dengan min 5 dikali 16 berapa? Min 16 kali 5 hasilnya adalah 80. Oke. Jadi min 80 ditambah 160. Nah, min 80 ditambah 160 tentunya banyakkan 160-nya dong. Jadi hasilnya adalah tentunya positif. Positif berapa teman-teman? Yaitu positif 80. Nah, kita bisa lihat kan kalau misalnya baik menggunakan cara dari YP, ini adalah cara YP, hasilnya 80. Kemudian ketika kita menggunakan cara dari XP, yang dimana XP ini adalah sumbu simetri, atau kita dapat bilang saja mudahnya kita mencari waktunya berapa gitu dulu, baru kita mencari ketinggiannya menggunakan persamaan fungsi yang diberikan. Hasilnya pada akhirnya ketinggian maksimumnya bola itu ketika dilemparkan secara vertikal adalah sebesar 80. Jadi kita bisa membuat kesimpulan di sini bahwa ketinggian maksimum bola tersebut adalah 80. Nah, gitu. Sudah selesai teman-teman soalnya. Yeay. Tetapi biar kalian tidak lebih penasaran lagi, gimana sih kalau misalnya bola ini kita gambarkan dengan grafik? Oke, boleh, kita akan coba menggunakan aplikasi tiada lain dan tiada bukan GeoGebra. Oke, kembali lagi bersama Amara, tapi kali ini kita ada di GeoGebra. Oke, tadi Amara sudah masukkan ini persamaan fungsi kuadratnya, yaitu min 5T kuadrat plus 40. Jadi dengan hitungan detik saja kita sudah mengetahui bagaimana sih bayangan atau gambar grafiknya kalau misalnya bola itu dilempar ke atas, kayak gimana sih dia gambarannya. Oke, tanpa lama-lama lagi, 1, 2, 3. Oke, ini dia gambarnya nih, bola dilempar ke atas teman-teman dan sampailah dia di sini. Nah, menarik ini. Jadi kita bisa lihat kan, nah ini adalah titik puncak atau tadi ada yang nyebutnya dengan nilai ekstrim atau juga nilai stationer. Inilah dia yang di titik 80 ini. Kita kasih nama YP sesuai dengan kita membuatnya tadi. Kita kasih nama YP. Oke. Nah, ini adalah nilai YP atau nilai ekstrim atau titik puncak atau ketinggian maksimum bola. Nah, ini mumpung bulat ya, ini kitanya bola gitu, jadi kita bayangin bola. Nah, kemudian tadi kan kita juga sempat mencari nilai XP nih. Nah, kita langsung bisa lihat nih, oh, ini di bawah ada angka 4. Kita bisa lihat angka 4-nya, kalau kita scroll ke bawah itu nggak akan ketemu panjang banget, terlalu lama ketemu, tapi waktunya lama banget. Jadi kita langsung instan saja melihat di sini poinnya bahwa YP ini berada pada titik 80 tepatnya. Dia sebagai ordinat 80 sebagai ordinatnya. Kita bisa lihat di sini bahwa absisnya itu adalah 4, teman-teman. Absis itu adalah nilai XP
dan kemudian ordinat itu adalah nilai YP, seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat melalui soal nomor 4A ini, bahwa yang pertama, ketika bola itu dilempar secara vertikal ke atas, dia akan mencapai ketinggian maksimum, yang dimana ketinggian maksimumnya itu adalah sebesar 80. Kemudian ketika kita ingin mencari waktu berapa yang digunakan oleh si bola ini untuk mencapai 80 ini, ketika dia pada waktu berapa, maka waktunya itu adalah pada waktu 4. Nah, ketika kita gambarkan dengan grafik GeoGebra ini, gambaran dari bola dilempar vertikal, maka kita bisa tuliskan bahwa bola ketika dia mencapai ketinggian maksimum ini, dia berada pada koordinat 4,80, yang dimana 4-nya ini adalah nilai XP atau sumbu simetrinya, atau juga bisa dikatakan sebagai absisnya, seperti itu. Dan kemudian nilai 80 ini adalah nilai dari ordinatnya, yang dimana dia adalah YP atau dia adalah nilai stasioner atau apapun itu. Jadi ketika kita bisa menggambarkannya akan seperti ini. Yeay, gitu aja sih. Udah selesai. Tepuk tangan dulu, keren banget, kita sudah bisa menyelesaikan satu soal. Yeay. Oke, kita akhirnya sampai di penghujung video. Amara mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video pembahasan soal nomor 4A ini. Di video Amara kali ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari cara pengerjaan atau mungkin ada salah kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu, akhir kata Amara ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman dan juga Mr. Jun yang udah menonton video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!